Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dengan NIM 22014141095. Adapun teman kelompok saya, yang pertama ada Putri Senolinggi, yang kedua ada Nur Hayatiha, yang ketiga ada Gusni Evin, yang keempat ada Awalia Ramadhani, dan yang terakhir ada Raima Yusman. Kelompok kami akan membahas tentang sistem organ tubuh pada manusia. Adapun poin pembahasannya, yang pertama indera manusia, yang kedua sistem pencernaan pada manusia, yang ketiga sistem transportasi, dan yang keempat sistem pernapasan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gusni Evin dengan NIM 22014144004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indera manusia. Sistem indera adalah alat sistem manusia yang bertindak sebagai penerima reseptor atau rangsangan eksternal dalam tubuh manusia. Kemudian, struktur, fungsi, dan mekanisme pada sistem indera manusia. Yang pertama yaitu sistem indera penglihatan atau mata. Nah, di sini penglihatan atau mata yaitu alat indera penglihatan yang berperan menerima rangsangan fotoreseptor berupa cahaya. Kemudian beberapa lapisan dalam mata, yaitu yang pertama sklera, di mana sklera ini adalah lapisan terluar mata. Kemudian yang kedua yang disebut dengan kornea, yaitu lapisan transparan yang berperan masuknya cahaya ke mata. Kemudian yang ketiga badan siliras, di mana badan siliras ini lapisan tengah mata. Kemudian yang keempat lensa mata. Lensa mata yaitu lapisan dalam yang elastis. Kemudian yang kelima yaitu koroid. Koroid itu lapisan tengah yang memiliki jaringan ikat. Kemudian yang keenam yaitu iris, di mana iris yaitu suatu jaringan atau lapisan yang berbentuk cakram. Kemudian yang ketujuh yaitu retina. Retina yaitu lapisan dalam mata yang tersusun atas sel indera sensitif. Kemudian yang kedelapan ada bintik buta, di mana bintik buta yaitu lapisan kecil pada retina. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir yaitu indera optik, di mana indera optik ini yaitu sekumpulan serabut indera sensori untuk membawa rangsangan dari retina ke otak. Demikian penjelasan dari saya. Baik, saya Putri Senolinggi akan melanjutkan materi dari Gusni Evin. Sistem indera pendengaran. Sistem indera pendengaran pada manusia merupakan sepasang telinga. Pada telinga manusia hanya dapat mampu mendengar suara berfrekuensi hingga 20-220.000 getaran per detik. Di samping itu, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan dalam mendeteksi suara serta menerjemahkan getaran yang ditangkap oleh reseptor yang ada di dalam telinga melalui udara. Berikut gambar bagian-bagian telinga. Berikut struktur dan fungsi sistem indera pendengaran. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar bertindak sebagai penampung getaran sehingga akan diteruskan ke dalam telinga bagian tengah, gendang telinga, dan rambut telinga. Kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah berisi tulang-tulang penenggar dan terdiri dari tulang martil, landasan, dan sagurdi. Ketiga tulang tersebut melekat pada tempatnya dan perantaran ligmen dan otot. Ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri bagian-bagian yang kompleks seperti labirin tulang dan labirin membran. Labirin membran merupakan suatu membran yang melapisi labirin tulang. Sistem indera penciuman. Hidung merupakan alat indera manusia pendeteksi suatu bau atau aroma. Hal tersebut dikarenakan di dalam hidung terdapat reseptor berupa komerseptor. Pada sistem pembau atau pencium, terdapat dua bagian, ialah lubang hidung dan rongga hidung. Sistem indera pengecap atau lidah.
Lidah adalah alat indera pengecap atau perasa yang tersusun atau otot yang terdapat dalam rongga mulut. Lidah berfungsi sebagai membedakan berbagai macam rasa. Rasa terdapat pada lidah berbeda-beda pula. Selain itu, lidah memiliki sel reseptor berupa kor reseptor. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu sistem indera peraba kulit. Struktur pada sistem indera peraba kulit tersusun atas 3 macam lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar tanpa pembuluh darah dan sel sensorik. Yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan terdalam pada kulit. Yang ketiga, lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan kulit terdalam. Lapisan ini mengandung lemak dan bertindak sebagai penghantar panas ke dalam tubuh. Materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan manusia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ingesti. Yang kedua, pencernaan mekanik. Yang ketiga, pencernaan kimiawi. Yang keempat, penyerapan. Yang kelima, penyingkiran. Macam-macam organ pencernaan manusia. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut terdapat pada lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Gigi merupakan alat untuk menghaluskan makanan. Lidah membantu gigi dalam proses melumatkan makanan. Ludah menghasilkan enzim pencernaan air dan lendir. Yang kedua, ada tekak atau faring. Disebut juga pangkal kerongkongan yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga ada kerongkongan atau esofagus. Pada saluran ini, makanan dari mulut didorong ke dalam lambung melalui gerak peristaltik. Yang keempat, lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna dalam waktu yang agak lama. Lambung terletak di sebelah kiri atas dari bagian perut. Yang kelima, usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Yang keenam, usus besar. Usus besar atau kolon panjangnya kira-kira 1 meter. Di dalam usus besar, sisa makanan yang tidak tercerna bersama dengan lendir dan sel-sel mati lainnya dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi fases tinja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu proses pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kedua itu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di kerongkongan, makanan menuju ke lambung dibantu dengan gerakan peristalsis dari otot-otot kerongkongan. Ketiga yaitu lambung. Lambung tersusun, melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung tersebut berkontraksi sehingga makanan beraduk dengan baik dan tercampur dengan rata dengan getah lambung. Di dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun, melingkar, memanjang, dan menyerong. Keempat yaitu usus halus. Di dalam usus halus, makanan mengalami pencernaan kimiawi. Di usus halus terdapat villi yang berfungsi memperluas daerah penyerapan sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dengan cepat. 5. Usus besar. Makanan yang tidak dicerna pada usus halus, misalnya salulosan bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi fases. Di dalam usus besar menjadi fases, di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. 6. Anus. Merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Sebelum dibuang fases terlebih dahulu ditampung di bagian rektum. Apabila fases sudah dibuang, maka otot sprinkle rektum mengatur pembukaan dan penutupan. Anus, otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi proses defekasi atau bisa disebut dengan buang air besar secara sadar. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transportasi pada manusia. Jadi transportasi adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah.
Alat-alat peredaran darah pada manusia itu terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, kita ke darah. Nah, di dalam darah manusia terdapat beberapa komponen. Adapun komponen-komponen darah yaitu eritrosit, yaitu sel darah merah yang merupakan bagian utama dari sel darah pada pria dewasa sekitar 5 juta sel cc. Lalu darah pada wanita itu sekitar 4 juta sel cc sel darah. Nah, sel darah putih atau biasa disebut dengan leukosit. Sel darah putih adalah sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua ada jantung. Nah, jantung manusia itu letaknya ada dalam rongga dada di atas diafragma. Jumlahnya itu terdiri dari perikardium, yaitu pembungkus jantung, dan miokardium, yaitu otot jantung, dan endokardium, yaitu pembatas ruang jantung. Terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia itu terbagi menjadi empat ruangan, yaitu 2 serambi atau yang biasa disebut atrium dan 2 bilik yang biasa disebut dengan ventrikel. Ventrikel itu memiliki dinding yang lebih tebal dibanding antrum atau serambi. Bagian sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya yaitu pembuluh darah. Selanjutnya saya akan melanjutkan sistem pernapasan pada manusia. Menurut Sumarjo 2019, sistem respirasi atau sistem pernapasan merupakan organisasi organ yang berfungsi untuk bernapas. Hubungan kerja sistem ini mencakup tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, alat pernapasan. Saluran pernapasan adalah tabung atau pipa yang menyangkut udara dari atmosfer ke kantong udara alveus. Pada organ paru-paru, saluran dan organ pernapasan meliputi hidung, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang tenggorokan, dan pulma, paru-paru. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Proses pernapasan merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada dan perubahan tekanan. Selanjutnya, pengendalian dan kecepatan pernapasan. Ketika kandungan O2 dalam darah sedikit atau darah banyak mengandung CO2, maka pH darah akan berubah saat melakukan aktivitas berat. Selanjutnya, transport dan pertukaran gas. Pertukaran gas adalah proses biologi di mana gas yang berbeda ditransfer di dalam arah berlawanan di permukaan respirasi khusus. Volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru pada setiap orang berbeda-beda, bergantung pada beberapa faktor, misalnya jenis kelamin, usia, postur tubuh, kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, ketinggian daerah tempat tinggal, kekuatan pernapasan, dan cara bernapas. Selanjutnya, gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama, faringitis. Kedua, difteri. Yang ketiga, pneumonia atau radang paru-paru. Keempat, kanker paru-paru. Kelima, dispnea. Keenam, apnea tidur. Selanjutnya, teknologi sistem pernapasan. Yang pertama, tracheostomy. Kedua, pulmotor. Ketiga, terapi oksigen. Keempat, terapi oksigen hiperbarik. Demikian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, baik, itulah tadi paparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bahwa sistem organ pada tubuh manusia itu sangatlah penting.
yang dimana sekumpulan organ tubuh akan saling mendukung, membantu agar tubuh kita tetap berfungsi. Karena setiap sistem organ tubuh itu merupakan bagian yang menyusun pada tubuh manusia, dan setiap organ memiliki perannya dan tugasnya masing-masing. Baik, saya akhiri diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.